Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan subbahasan berikutnya, yaitu tentang metode kuadrat terkecil dalam analisis regresi linear atau least square method. Nah, metode kuadrat terkecil ini dalam regresi linear merupakan metode atau pendekatan untuk pembentukan persamaan garis lurus dari titik-titik data yang bertujuan untuk menentukan hubungan linear dari suatu variabel-variabel data. Nah, metode ini kita gunakan khususnya untuk menaksir berapa parameter-parameter regresi atau A dan B-nya, nilai A dan B-nya, dengan kita meminimalkan jumlah kuadrat error titik data terhadap garis lurus terbaik. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, kita punya titik-titik data yang sudah kita plot dalam grafik ya, dalam koordinat X dan Y. Nah, di sini misalkan koordinat X-nya itu adalah iklan dan Y-nya itu adalah pendapatan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana hubungan linear antara iklan dan pendapatan. Jadi kita akan membuat garis lurus terbaik yang mewakili sebaran-sebaran data yang kita miliki. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui nilai A dan B-nya agar kita bisa menggambarkan persamaan garis lurus regresi linearnya, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Nah, di sini kita akan menghitung nilai A dan B-nya dengan meminimalkan jumlah kuadrat error titik data terhadap garis lurus terbaiknya. Nah, selanjutnya persamaan regresi linear sederhana Y terhadap X, yaitu persamaannya Y topi sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel terikat atau dependent variable, X-nya adalah variabel bebas atau independent variable, A-nya itu intercept atau titik potong, atau titik potong dengan sumbu tegaknya, sumbu Y-nya atau ordinatnya, dan B adalah koefisien persamaannya atau kemiringan dari garisnya atau kurva lurusnya. Nah, nilai A dan B dengan metode kuadrat terkecil linear ini dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kita lihat yang A rumusnya adalah sigma Y I dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XI per atau dibagi N jumlah datanya dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Kemudian untuk mencari nilai B-nya, B sama dengan N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI, kemudian dibagi atau per N dikali sigma XI kuadrat kurang sigma XI dikuadratkan. Nah, ini adalah rumus untuk kita menghitung nilai A dan nilai B-nya yang sudah kita reduksi sebelumnya atau yang sudah kita turunkan sebelumnya dari meminimalkan jumlah kuadrat error dari data terhadap garis lurus terbaiknya. Untuk mendapatkan nilai A, rumus A dan B tadi yang sudah kita lihat di slide sebelumnya, nah kita berangkat dari titik-titik data yang kita miliki. Nah, di sini misalkan ini sudah diplot titik-titik datanya di sini, kemudian di sini, kemudian di sini dan di sini. Nah, kita ada namanya error atau jarak dari titik Y data kita yang sebenarnya terhadap nilai Y dari persamaan garisnya. Nah, kita dapat tuliskan E-nya itu sebagai E sama dengan Y dikurang Y topi, yaitu Y nilai data Y-nya kemudian dikurang dengan Y pada garisnya di sini. Jadi Y dikurang Y topi yang di sini, Y dikurang Y topi. Nah, begitu juga untuk yang ini dan yang ini. Nah, jadi karena kita tahu Y topi tadi di sini adalah A tambah BX, maka E-nya sama dengan Y dikurang A tambah BX.
Nah, kita peroleh E-nya sama dengan Y dikurang A dikurang BX. Nah, karena datanya tentu tidak satu, datanya banyak, jadi kita untuk mencari nilai A dan B-nya, kita menggunakan jumlah kuadrat dari errornya. Kita simbolkan dengan S atau sum juga bisa. Sum yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N, atau banyak datanya sampai dengan N, dari EI kuadrat. Nah, karena tadi E adalah Y dikurang A dikurang BX, maka kita bisa tuliskan S-nya sebagai sigma I dari 1 sampai dengan N dari YI dikurang A dikurang B XI kuadrat. Nah, selanjutnya kita punya bersama bentuk S-nya. Nah, kita akan turunkan terhadap A dan kita akan turunkan terhadap B sama dengan 0 untuk menghitung nilai A dan B-nya. Nah, di sini kita sudah turunkan hasil turunan dari S, di mana S tadi adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari YI dikurang A dikurang B X I kuadrat. Nah, ini kita turunkan terhadap A, maka kita peroleh 2, kemudian sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari YI dikurang A dikurang B XI dikurang B kali XI dikali min 1 sebagai turunan S terhadap A. Di sini A-nya min A. Nah, kita turunkan sehingga kita peroleh min 1. Jadi dikali min 1. Nah, karena sebelah kanannya 0, maka kita bisa hilangkan saja 2 dan negatifnya ya. Sehingga kita peroleh dikali 1. Nah, hasilnya tetap tentunya dikali 1. Karena dikali 1, maka hasilnya sigma YI dikurang A dikurang BXI sama dengan 0. Nah, ini kita distribusikan saja sigmanya, sehingga kita peroleh sigma YI dikurang NA. Kenapa NA? Karena tadi sigma dari 1 sampai dengan N dari A, maka kita kalikan saja NA begitu. Kemudian sigma B dikali sigma XI sama dengan 0. Nah, demikian juga untuk turunan terhadap B, kita peroleh turunannya 2 dikali sigma YI dikurang A dikurang BXI dikali turunannya terhadap B. Nah, karena di sini koefisiensi B itu adalah XI, negatif XI, maka kita kalikan dengan negatif XI. Nah, tentu sama juga karena sampingnya 0, maka 2 dan negatifnya bisa kita hilangkan, sehingga kita perlu kalikan saja dengan XI. Nah, hasilnya kita peroleh ini tadi X YI dikali XI, maka kita peroleh sigma dari 1 sampai dengan N dari XI YI, kemudian ini A dikali sigma XI, kemudian dikurang B dikali sigma XI kuadrat sama dengan 0. Nah, dari kedua persamaan ini kita bisa peroleh, nah ini kita sederhanakan saja bentuknya. Kita pindahkan yang mengandung A dan B-nya ini ke kanan, ke ruas kanan, sehingga kita peroleh NA ditambah sigma tambah B kali sigma XI sama dengan sigma YI. Kemudian demikian juga untuk yang satunya, kita pindahkan yang si A dan B-nya ke kanan, ke ruas kanan, sehingga kita peroleh A dikali sigma XI ditambah B dikali sigma XI kuadrat sama dengan sigma XI YI. Nah, dari kedua persamaan ini, kita bisa anggap ini sebagai persamaan SPLDV ya, persamaan linear dua variabel, di mana kita bisa anggap A dan B-nya itu sebagai variabel-variabelnya. Nah, kita bisa anggap ini A dan B-nya ini sebagai variabelnya, dan N, kemudian sigma XI kuadrat itu sebagai koefisiennya, dan sigma YI dan sigma XI dikali YI ini sebagai konstantanya. Nah, nilai A dan B selanjutnya itu bisa kita hitung dengan
metode eliminasi substitusi atau dengan metode Cramer. Seperti biasa, kita menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel sehingga kita perolehlah hasil akhirnya, yaitu nilai A dan nilai B dengan rumus sebagai berikut. Nah, jadi itulah cara menurunkan rumus metode kuadrat terkecil untuk menghitung nilai A dan nilai B pada persamaan regresi linear sederhana. Nah, untuk lebih menambah pemahaman kita ke contoh soal. Diberikan data sebagai berikut, yaitu data X dan Y-nya, di mana X-nya di situ ada 0,9, 1,3, 3,2, 4,4, 5, dan 6, kemudian Y-nya 1,7, 3, 3,3, 5,2, 6,6, dan 8,9. Total masing-masing ada 6 data. Nah, di sini kita sudah plot data sebaran datanya untuk X 0,9 dan Y 1,7, kita peroleh titiknya di sini. Kemudian begitu juga untuk 1,3, kemudian Y-nya 3, kita plot di sini. Kita anggap ini 1,3, kemudian 3. Nah, demikian seterusnya untuk data-data yang lain. Nah, kita akan mencari persamaan regresi linear sederhananya sehingga kita bisa menggambarkan garis lurus terbaik yang mewakili sebaran titik-titik data yang kita miliki. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, di sini kita bentuk tabel di mana kita menghitung nilai-nilai yang kita perlukan untuk menghitung nilai A dan nilai B-nya. Nah, di sini tadi tabel X-nya dan tabel Y-nya kita jumlahkan sigmanya, yaitu 20,8, kemudian sigma Y-nya 28,7, dan kemudian untuk X kuadrat ini kita masing-masing X-nya, nilai X-nya kita kuadratkan, kemudian kita peroleh sigmanya 93,1, kemudian juga untuk Y, masing-masing nilai Y-nya kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, kita peroleh sigmanya 172,59, kemudian kita kalikan X dan Y-nya sehingga kita peroleh jumlahnya itu 125,27. Nah, langsung saja kita hitung nilai A-nya. Nilai A dengan rumus A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XI YI, kemudian dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI, kemudian dikuadratkan. Nah, dengan melihat tabel ini kita bisa langsung substitusikan nilai-nilainya. Sigma YI 28,7, kemudian sigma XI kuadratnya 93,1, kemudian sigma XI-nya 20,8, kemudian sigma XI dikali YI-nya itu 125,27, kemudian dibagi N datanya ada 6, kemudian sigma XI kuadratnya 93,1 dan dikurang dengan sigma XI dikuadratkan, yaitu 20,8 dikuadratkan. Nah, kita peroleh hasil akhirnya yaitu di sini 66,354 dibagi 125,96. Nah, kita peroleh hasil pembulatannya A sama dengan 0,53. Nah, demikian juga kita hitung untuk nilai B. Nilai B dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kemudian dikuadratkan. Nah, kita peroleh nilai B-nya itu 154,66 per 125,96. Nah, kita peroleh hasilnya nilai B sama dengan 1,23. Nah, jadi untuk nilai B ini kita peroleh 1,23.
Dengan demikian diperoleh persamaan regresi linearnya, yaitu Y topi sama dengan A-nya 0,53 ditambah BX, B-nya tadi 1,23. Nah, 1,23X, sehingga kita peroleh kurva lurusnya untuk mewakili sebaran titik data yang kita miliki tadi adalah sebagai berikut. Nah, ini kita gambar garisnya sesuai dengan persamaan garis regresi linear yang sudah kita peroleh, yaitu Y sama dengan 0,53 tambah 1,23X dengan cara metode kuadrat terkecil. Nah, demikianlah materi dan contoh soal mengenai metode kuadrat terkecil pada persamaan regresi linear sederhana.